Banyak kreator yang berpikir seperti ini. Yang penting monetisasinya aktif dulu. Yang penting monetisasinya jalan dulu. Padahal di 2026, masalah terbesar itu bukan lagi kita mengejar monetisasi, bukan lagi kita daftar monetisasi, tapi masalah terbesarnya adalah bagaimana cara kita mempertahankannya. Nah, di video ini saya mau bahas bagaimana caranya melindungi jalur monetisasi secara proaktif sebelum kalian semua terlambat. Siap? Let's go! Hai, halo, assalamualaikum, selamat datang di A Vlog, audiovisual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Teman-teman, melalui riset dan melalui penelitian, melalui pengamatan yang saya lihat, ada beberapa kreator yang ketika sudah monetisasi, ketika sudah iklannya jalan, mereka merasa tenang. Tapi perlahan kontennya itu mulai berubah. Terus judulnya makin agresif, kontennya makin asal, dan pedomannya mulai dilanggar, mulai diabaikan. Nah, ini pemikiran umum yang dihadapi oleh teman-teman di luaran sana, terutama kreator-kreator yang pemula. Karena beranggapan ketika iklannya sudah jalan, ya udah, kita tenang-tenang aja. Dan pada suatu hari, apa yang terjadi? Tiba-tiba monetisasinya dicabut. Apa yang teman-teman rasakan? Pasti kalang kabut, bingung, bertanya-tanya, ini kenapa? Dan itu bukan karena satu video, bukan. Tapi itu karena pola yang dilakukan oleh teman-teman sepanjang konten. Makanya di video ini kita bongkar, kita ulas. Saya ingin bongkar masalah-masalah atau problem-problem yang terdapat di teman-teman kenapa tiba-tiba monetisasinya itu dicabut. Yang pertama, ada kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman itu mempercayai mitos besar. Mitos besar itu adalah monetisasi itu status permanen. Itu dianggapnya oleh teman-teman bahwa pemahaman itu adalah pemahaman yang ya sudah, orang sudah monetisasi dan itu pasti permanen. Dan ini menjadi kesalahan yang cukup umum. Teman-teman semua pasti beranggapan demikian. Padahal faktanya tidak demikian. YouTube itu sebetulnya bisa melakukan banyak hal. Yang pertama, dia bisa menanggalkan monetisasinya. Dia juga bisa membatasi monetisasinya. Dia juga bisa tiba-tiba mencabut monetisasi dari teman-teman. Itu yang bisa YouTube lakukan. Bahkan kalau misalnya konten kamu itu sudah aktif bertahun-tahun, itu dengan tiba-tiba bisa dinonaktifkan, bisa dicabut, bisa dibatasi, bisa ditangguhkan. Yang paling fatal kan dicabut tadi. Ini kenapa? Kenapa bisa terjadi? Karena sebetulnya YouTube itu menilai channel itu secara berkala. Bukan hanya sekali daftar, bukan. Jadi dinilai terus, diamatin terus, diperhatikan terus. Nah itu, dia melakukan sebuah penilaian yang terus berkala. Itu YouTube. Kemudian berikutnya adalah ada anggapan, ada, kalau saya bilang itu ada asumsi lah ya, ada opini di luar sana yang menganggap bahwa terus terang ini bisa jadi jarang disadari bahwa sebetulnya YouTube itu adalah menilai pola, bukan menilai per video tunggal, video satu video, enggak. Sehingga di sana teman-teman itu banyak beranggapan bahwa, ya terutama kreator-kreator yang bilang bahwa video itu udah aman kok, nggak bakal melanggar. Nah, ketika anggapan ini dipercaya kemudian diterapkan, yang terjadi kan akhirnya fatal. Ketika teman-teman melakukan 3 hal ini, judul yang menyesatkan, atau clickbait, thumbnails yang manipulatif, kemudian konten yang miskin nilai atau tipis nilai atau tidak bervalue, ya di mata YouTube itu nggak berguna. Karena apa? YouTube itu nggak ngebaca video, bukan satu video tunggal yang dibaca, bukan. Tapi YouTube itu ngebaca pola channel yang bermasalah. Itu yang dibaca sama YouTube. Makanya banyak sekali hari ini teman-teman yang tiba-tiba sudah monet terus tiba-tiba dismonet. Ya coba evaluasi lagi. Judulnya gimana, thumbnailnya gimana, kontennya gimana. Melanggar tidak, kayak gitu loh. Karena itu yang dibaca sama YouTube. Sekali lagi, YouTube itu ngebacanya berkala. Tidak hanya satu video. Tidak. Dan YouTube itu ngebaca pola. Tidak hanya satu video. Kemudian berikutnya adalah saya ingin menyampaikan ada 4 hal yang sebetulnya ini cukup sensitif
yang paling sering mengancam monetisasi teman-teman. Nah, 4 hal ini apa? Mungkin di awal tadi sudah saya spill ya. Yang pertama adalah bahwa 4 hal yang bisa mengancam monetisasi itu, 1, judul dan thumbnails-nya itu overclaim. Biasanya teman-teman ini karena ngejar CTR, maka yang diakali adalah membuat judul yang clickbait. Ketika ini dilakukan, resikonya adalah apa? Resikonya maka akan dianggap ini misleading. Yang kedua, akan menurunkan trust penonton. Yang ketiga, itu akan berdampak ke brand yang safety atau brand yang tidak mau lagi masang di channel kamu. Itu yang pertama. Yang kedua itu biasanya kadang-kadang teman-teman ini tanpa sadar membuat konten berulang tanpa memiliki nilai tambah yang nyata. Nah, ini yang menjadi problem teman-teman sampai detik ini. Ini sering banget dilakukan. Makanya biasanya teman-teman di sana ada yang sering melakukan namanya re-upload, kemudian bikin kompilasi, atau misalnya bikin AI voice tanpa analisis, tanpa analisa. Dan ini semua adalah zona abu-abu yang makin hari makin kesini YouTube itu memperketat, sangat memperketat. Karena harapannya di 2026 YouTube itu sebetulnya pengennya kalian semua, teman-teman semua itu bikin konten yang punya original value. Jadi YouTube itu tegas banget soal original value, konten original, konten asli. Hal yang ketiga yang berikutnya adalah yang mengancam monetisasi itu adalah kadang kita bikin topik yang cukup sensitif tapi tanpa konteks edukatif. Biasanya sih teman-teman yang bikin konten liputan ya, atau news atau berita informasi lah ya. Kadang-kadang kan kita meliput sebuah kejadian, terus di sana kita mengambil berita, ya kan? Tapi kita lupa, kita nggak hati-hati. Itu sebetulnya bukan YouTube ngelarang, nggak, tapi kita harus lebih hati-hati. Misalnya, kita ngambil gambar atau meliput tentang konflik, tentang tragedi, atau tentang isu-isu sensitif lainnya, itu sebetulnya aman-aman aja. Asal apa? Asal teman-teman itu bisa cara mengemasnya, cara membahasnya. Jadi di YouTube ini bukan menilai dari topiknya, enggak, tapi dari teman-teman menyampaikan informasi ini dengan konteksnya. Makanya yang dihindari itu adalah teman-teman ambil topik yang sensitif tapi tidak punya konteks edukatif, dan itu bahaya memang. Makanya beberapa teman-teman pasti yang kreator-kreator yang lain saya nggak tahu ya, karena ada kasus seperti ini yang kadang-kadang bikin liputan, bikin apa gitu kan, terus kemudian isinya konflik, tragedi, isu sensitif diupload, tapi tidak ada konteks edukatif. Ya udah, siap-siap dicabut monetisasinya. Kemudian yang berikutnya adalah yang menjadi titik monetisasi itu, yang keempat ini adalah perubahan arah konten yang tidak jelas. Dan ini sering saya sampaikan sebetulnya, cuman kalau misalnya kan ada beberapa teman-teman yang berkeluh ketika viewsnya turun, kemudian penontonnya mulai jarang, subscribernya juga stuck. Nah, biasanya saya sarankan memang pindah niche. Tapi di sini tidak boleh ekstrim. Apalagi kamu sudah punya channel, terus kamu bikin channel yang tadinya niche apa, kamu misalnya bikin konten, tapi kontennya lompat-lompat. Jadi channelnya kamu tuh nggak konsisten. Sehingga ini yang membuat YouTube itu ragu, sistem di YouTube itu ragu. Karena tadi kamu melakukan sebuah perubahan yang lompat-lompat. Ini sama sekali bukan berarti YouTube itu menghambat perkembangan kamu, enggak. YouTube itu nggak boleh atau ngelarang kamu untuk berkembang, tidak. Tapi yang harus kamu pahami adalah ketika kamu ngubah semua itu tetap harus punya benang merah. Makanya di konten yang sudah saya upload itu ada yang disebut dengan niche payung. Niche yang memayungi semua apa yang kamu buat. Misalnya kayak saya ini niche konten kreator. Saya bisa aja bahas konten kreatornya, saya bisa aja bahas cara monetisasi, saya bisa bahas cara ngonten, saya bisa bahas cara ngevlog. Nah, itu konten kreator tuh.
Tapi kalau misalnya saya tiba-tiba bahas tentang film, review film, itu nggak nyambung, Bung. Atau saya tiba-tiba bahas cara masak, itu nggak nyambung, Bang. Gitu loh. Nah, itu namanya lompat-lompat. Nah, penjelasan yang dari atas sampai ke bawah ini sudah saya jelaskan. Paling tidak teman-teman harus sudah bisa menyimpulkan. Artinya gini, kita harus tahu cara melindungi jalur monetisasi secara proaktif. Ini gimana caranya? Proaktif itu maksudnya sebelum ini kejadian. Maksudnya itu loh. Yang harus teman-teman terapkan di 2026 ini adalah yang pertama, buatlah atau bangun identitas channel yang konsisten. Itu yang pertama, dan ini sering kali saya sampaikan. Yang kedua, please prioritaskan nilai manusia, human value, bukan sekedar views, bukan hanya sekedar konten massal, tidak. Yang ketiga, ayo review konten yang lama itu dicek secara berkala. Jadi kalau misalnya kamu ada konten-konten yang sudah lama, direview berkala, dilihat, siapa tahu ada topik-topik yang menarik, siapa tahu ada hal-hal yang sensitif, itu bisa di maintain, bisa diperbaiki. Kemudian yang keempat, ya kamu harus baca juga update pedoman YPP dari YouTube itu. Jadi jangan cuma hanya dengar rumor aja, jangan. Baca pedomannya, ada nggak aturannya di sana? Kalau nggak ada ya berarti kamu jangan lakukan. Nah, yang sering terjadi kan di sini nih, akhirnya jadi debat kusir kan, klaim saling benar. Padahal yang paling benar adalah ya ada aturannya di YouTube itu, ada pedomannya, yaitu bacalah. Jangan malas gitu loh. Kemudian yang kelima, please jaga hubungan baik dengan penonton. Maksudnya jaga hubungan yang sehat dengan penonton. Artinya gini, kita misalnya di komen sama penonton, sama viewers, ya kita jawab. Kalau misalnya mereka tanya apa, ya kita jawab sebisa kita. Gitu, jangan didiemin. Gitu kan. Begitu juga ada interaksi balik. Itu yang paling penting. Jadi semua ini, prinsip pentingnya adalah YouTube itu lebih percaya kepada channel yang stabil daripada yang agresif hanya mengejar angka. Itu YouTube bilang kayak gitu, walaupun tidak secara eksplisit, tapi bisa dilihat dari polanya. Sekali lagi bahwa monetisasi itu bukan tujuan akhir, itu adalah izin untuk dipercaya. Jadi YouTube itu mempercayai kamu bahwa konten kamu, channel kamu itu layak untuk ditempelin iklan. Kalau misalnya kamu lagi bikin channel atau bangun channel, itu ya kamu harus sadar dan bertanggung jawab apa yang kamu buat. Karena sebetulnya YouTube itu pengennya ya kamu bertahan lebih lama. Bukannya sekedar ngonten, terus besoknya hilang, atau 2 tahun hilang, setahun hilang, 6 bulan hilang, sehari hilang, 3 bulan hilang, enggak. Pengennya YouTube ya kamu dipertahankan lebih lama, asal kamu betul-betul kontennya sadar dan bertanggung jawab. Yang paling penting juga adalah ya kamu mendingan konten pelan tapi aman daripada kamu cepet tapi rapuh, ya kan? Itu hindari kalau bisa. Teman-teman, kalau ternyata video ini penting buat kamu, tulis di kolom komentar. Saya mau jaga channel saya. Kalau dirasa video ini cukup bermanfaat untuk teman-teman, silakan kasih like atau bisa share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan informasi ini. Silakan, dan jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan dengan informasi, tips dan triks serta motivasi-motivasi lain yang terus saya sering berikan di channel ini. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Salam vlog.